Selamat datang kembali teman-teman netizen yang merupakan pecinta, penggemar, dan penggila olahraga sepak bola di video terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Kita akan membahas tentang Manchester United. Kenapa sih kita harus bahas tentang MU? Kan mereka draw lawan Southampton. Ya, tapi kan mereka ada chance untuk ke UCL. Betul, dan mereka juga teman-teman belum terkalahkan dalam 18 pertandingan terakhir di seluruh atau semua kompetisi yang mereka ikuti. Perlu kita apresiasi kepada Ole Gunnar Solskjaer, pelatih Manchester United saat ini, yang merubah, mentransformasi performa dari MU pada saat memasuki atau menjelang bulan Februari. Memang ada Bruno Fernandes yang bergabung, tapi kita tahu tidak hanya satu pemain yang bisa merubah MU, tapi pemain-pemain lain juga ikut berkontribusi dalam perubahan Manchester United menjadi tim yang paling stabil penampilannya di English Premier League, yang paling stabil penampilannya sebagai tim asal Inggris di kompetisi-kompetisi lain. Dan seperti yang tadi Bung Jas katakan, bahwa Manchester United masih memiliki chance atau kesempatan untuk lolos dan bermain di UCL atau UEFA Champions League musim depan. Memang mereka baru saja draw melawan Southampton, tapi kita tahu draw tersebut juga adalah akibat kelengahan dan mungkin juga kurang fokusnya dari para pemain Manchester United yang membuat mereka kemasukan gol pada saat injury time sudah masuk cukup dalam atau sudah cukup lama, melewati 93 atau 94 menit, 96 menit tepatnya. Nah, Bung Jas, menurut kamu di pertandingan melawan Southampton, siapa sih pemain yang kurang benar permainannya? Kalau saya sih kira Paul Pogba tidak fokus. Oke ya, kalau menurut Bung Jas, Paul Pogba tidak fokus. Saya juga sependapat dengan Bung Jas. Mungkin teman-teman juga memiliki pendapat atau opini yang lain, karena Paul Pogba yang kehilangan bola yang membuat Southampton bisa mencetak gol pertama dalam pertandingan tersebut. Dan kemudian Paul Pogba juga adalah pemain pertama yang digantikan oleh Ole Gunnar Solskjaer di babak kedua dan memasukkan Fred yang juga perannya sama seperti Paul Pogba, yaitu gelandang bertahan yang juga bisa merancang serangan dari dalam atau dari lini tengah yang lebih dalam. Jadi artinya memang dalam pertandingan melawan Southampton, sepertinya Paul Pogba ini tidak seperti biasanya menjadi pemain yang bisa mengatur irama permainan dari belakang. Berbeda halnya dengan Bruno Fernandes yang tetap tampil stabil. Bahkan kita lihat bagaimana penampilannya tidak kenal lelah ya sepanjang ia bermain melawan Southampton. Dan MU ini kan kalau kita ketahui Bung Jas, dan juga kepada teman-teman yang menyaksikan dan mendengarkan analisa kita di video terbaru ini, bahwa dalam 6 pertandingan terakhir berikut pertandingan melawan Southampton tidak pernah menggantikan pemain-pemain di posisi starting lineup. Pemain-pemainnya sama semua nih Bung Jas. Tapi menurut kamu mereka kecapean nggak sih? Enggak dong, kan mereka juga bagus formnya. Nah, itu dia teman-teman ya, tepat sekali ini analisa dari Bung Jas, bahwa formnya tetap bagus meskipun para pemain yang ditampilkan dalam starting line up dalam 6 game sama-sama saja. Dan itu juga yang ditegaskan oleh Ole Gunnar Solskjaer dalam post-match interview setelah pertandingan melawan Southampton, bahwa para pemainnya tidak mengalami kelelahan atau tidak terlihat kelelahan. Hanya saja Southampton bermain lebih agresif dibandingkan tim-tim lain yang pernah dihadapi oleh MU. Faktanya apa? Bahwa inilah tim pertama yang melawan MU setelah break yang mendapatkan jumlah kartu kuning yang paling banyak, sebanyak 3. Inilah tim kedua setelah break yang melakukan, para pemainnya melakukan pelanggaran lebih dari 15 kali kepada para pemain MU. Tim lainnya adalah Tottenham Hotspur. Dan dalam 2 pertandingan tersebut, di mana para pemain MU banyak dilanggar, MU tidak bisa meraih kemenangannya. Artinya inilah yang sekarang menjadi sebuah bahan evaluasi dan pekerjaan rumah bagi Ole Gunnar Solskjaer, bagaimana ia bisa mempersiapkan para pemainnya untuk menghadapi bukan hanya pressure tinggi dari para pemain tim lawan, tapi juga agresivitas yang tinggi, bahkan menjurus kasar. Saya kira bisa saja Romeo diusir oleh wasit atau minimal mendapatkan kartu kuning ketika ia melakukan pelanggaran kepada Greenwood. Tadi kita berbicara soal Paul Pogba yang tampaknya tidak fokus. Kita berbicara soal pemain yang sebetulnya tidak tampak lelah bagi MU meskipun mereka bermain terus dalam posisi starting. Sekarang kita perlu berbicara tentang lini pertahanan MU.
banyak yang mengkritik kepada Harry Maguire. Saya kira itu sesuatu yang tidak pas ketika kita hanya menilai pemain dari 2 atau 3 kali kecerobohan atau koordinasi yang ia lakukan di lini pertahanan. Tapi dilihat dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya bahwa Harry Maguire menjadi komandan di lini pertahanan dari Manchester United. Oleh karena itu tidak salahnya ketika ada bola yang masuk dari set piece, dari corner, ketika injury time dalam pertandingan melawan Southampton, maka Harry Maguire coba masuk untuk melakukan sundulan, tapi justru ia seperti mendorong atau mencegah Wan-Bissaka juga untuk melakukan lompatan untuk menghalau bola tersebut. Jadi kita tidak bisa hanya mencap pemain karena 2 atau 3 kali melakukan kecerobohan, dan itu juga bukan individual error ya, tapi itu adalah koordinasi yang tidak pas, bahkan bisa saya katakan timingnya juga tidak tepat antara 2 pemain tersebut untuk menentukan siapa nih kira-kira yang akan melakukan duel di udara. Tapi memang masalah di pertahanan MU ini kerap muncul, dan itu kan tidak hanya terjadi di MU, Bung Jas. Di Chelsea, Iya. betul kan, banyak jumlah gol yang kebobolan di pihak Chelsea karena memang koordinasi yang tidak rapi di antara para pemain bertahan. Jadi lini pertahanan ini bukan hanya menjadi persoalan bagi Manchester United, tapi juga dari tim-tim lain seperti Chelsea yang juga bersaing dengan Manchester United untuk lolos ke Liga Champions musim depan, artinya perlu masuk ke zona 4 besar. Sekarang mari kita berbicara soal peluang MU untuk kedepannya. Mungkin bagi teman-teman yang menyaksikan video ini yang juga merupakan pendukung MU, mungkin ya sekarang sudah mulai pesimis, wah jangan-jangan nih MU gak lolos nih ke Liga Champions musim depan. Tapi kalau kita melihatnya beda lagi, justru hasil seri melawan Southampton ini yang akan membuat para pemain MU lebih haus di pertandingan selanjutnya, lebih termotivasi, mungkin lebih galak lagi karena mereka kehilangan 2 poin, mereka hanya mendapatkan 1 poin ya. Dan melihat sisa pertandingan antara Chelsea, Leicester dan MU, kalau kita bisa melihat bahwa Chelsea dan MU mendapatkan lawan-lawan yang tidak begitu berat ya. Leicester yang kita lihat akan mendapatkan lawan-lawan yang berat, Sheffield United, kemudian mereka harus bertanding ke Tottenham Hotspur. Kita tahu Mourinho tidak akan mau kalah, ia akan tetap mencoba untuk mencari nama bagi dirinya dan klubnya, walaupun Tottenham juga akan sulit untuk lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Kemudian mereka akan berhadapan dengan Manchester United. Satu persoalan saja bagi MU, bahwa mereka tidak memiliki back kiri natural untuk sementara ini. Luke Shaw cedera, Brandon Williams juga cedera. Kita belum tahu kabar dari Brandon Williams terakhir, apakah ia bisa turun atau tidak di pertandingan melawan Crystal Palace away. Tapi jika ia tidak turun, bisa saja Ole menggantikan formasi MU menjadi 3-4-3 yang pernah ia lakukan saat melawan Manchester City dan MU menang dengan skor 2-0 ketika itu. Tapi yang menjadi persoalan nanti siapa yang berada di posisi wingback, karena tidak ada wingback natural di sebelah kiri. Tapi bukan tidak mungkin ada pemain lain yang akan ditempatkan di sana. Diego Dalot betul memang biasa bermain di kanan, tapi bisa saja ia sekarang sudah di training untuk terbiasa bermain di sektor kiri. Atau juga mungkin Daniel James. Iya. Ya, bisa jadi, kita tidak pernah tahu, karena bisa saja dalam posisi yang sulit pemain akan diminta untuk beradaptasi di posisi yang baru. Dan jika kita berbicara peluang melawan Crystal Palace, ya seharusnya MU bisa meraih kemenangan ya. Apa sih yang Palace bisa lakukan? Mereka kalah terus dalam 4 game terakhir kalau tidak salah. Bahkan setelah break mereka hanya menang 1 kali. Kalau kita melihat form-form dari tim setelah break, juga MU adalah tim yang performanya paling bagus. Liverpool sudah kalah setelah break, Chelsea apalagi sudah kalah, dan Leicester City juga kalah. Jadi bagi kita, konklusi kita dan juga prediksi kita masih konsisten bahwa Manchester United akan tetap lolos ke UEFA Champions League musim depan, kecuali kesalahan itu dilakukan oleh para pemain mereka sendiri. Contoh seperti dalam permainan melawan Southampton, di mana ada ketidakfokusan dari Paul Pogba yang membuat ia kelepasan bola di zona pertahanan, dan juga dari Harry Maguire yang komunikasi atau miskoordinasi dengan Wan-Bissaka yang membuat MU kemasukan gol yang cukup menyakitkan tentu juga bagi Bung Jas di menit-menit terakhir. Tapi Bung Jas tetap semangat. Iya, benar. Semangat ya. Oke, menurut kamu siapa yang skor nih di game melawan Crystal Palace bagi MU?
Kalau saya sih kira bisa Pogba skor. Pogba skor. Iya. Menurut kamu Pogba akan main? Iya. Nah, bukan tidak mungkin Pogba karena permainannya tidak impresif atau bagus pada pertandingan melawan Southampton, justru nanti akan tampil berapi-api pada pertandingan melawan Crystal Palace. Sambil kita menunggu nanti hasil akhir dari pertandingan MU melawan Crystal Palace, kita juga meminta dukungan dari teman-teman netizen yang merupakan 5B ya. Iya. Apa tuh 5B? Budiman, bijak, baik, benar, dan bahagia. Oke, untuk apa? Untuk subscribe? Iya, Apa tuh? subscribe, like, Oke. komen, dan share video kita. Oke. Karena kan kita juga kerja keras kan. Betul, Bener? iya, dan kita juga memberikan analisa berdasarkan data dan fakta. Data dan fakta berarti kebenaran, dan kita tidak pernah menyinggung perasaan siapapun dalam channel ini, karena kita berbicara lurus-lurus saja. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini dan mendengarkan analisa kita. Kita tunggu bagaimana prediksi kita tentang Manchester United. No hate, Only football. salam sepak bola.